Kami masih berdialog dengan para narasumber dari pihak Timnas Amin, kemudian dari TKN Prabowo Gibran dan juga TPN Ganjar Mahfud. Kami juga masih memperbaiki komunikasi kami dengan Triyono selaku pengamat politik. Menyambung pertanyaan saya tadi, Pak Saiful, kalaupun benar akan melakukan laporan, laporannya akan disampaikan kemana dulu dengan membawa bukti apa saja dan kapan itu akan dilakukan? Ya, kita lagi terus inventarisasi terkait dengan ini. Karena bagi kami ya nggak mudah loh Mas. Karena yang terlibat, yang menjadi bagian dari isu ini kan para kiai, dan kita tahu bagaimana posisi kiai secara moral politik. Gitu. Tapi poin kita, saya kira ada dua level yang saya kira perlu kita maknai secara bersama-sama. Ya. Yang pertama, saya ingin memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Imin selaku cawapres pasangan satu itu fakta dan ada kebenarannya. Nah, levelnya bahwa terjadi, tapi konteksnya ini bagian dari warning, bagian dari kewaspadaan. Paling tidak ini kita bisa mengambil pelajarannya. Ini bagian dari kita untuk waspada terhadap praktek-praktek money politik yang potensinya cukup besar akan terjadi dalam pilpres ini. Jadi membantah kalau pernyataan Pak Nusron Wahid bilangnya jangan berhalusinasi. Jadi bukan halusinasi ya ini? Ya enggak lah, masa enggak lah. Jauh dari itu. Jadi satu sekali lagi ini levelnya adalah temuan fakta di lapangan yang saya kira ini perlu menjadi perhatian dan concern kita semuanya. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Mas Habibur Rahman dan Mas Awi, yaitu tahap pada proses pembuktian hukum gitu. Nah, pada proses yang kedua ini ya nggak mudah, gitu. Nggak mudah kita akan menembus dan memasukkan pada level yang kedua ini. Tapi sebagai early warning, ini sebagai pengingat awal kita bahwa telah terjadi ini dan sudah terjadi ini gitu. Ini menjadi perhatian dan concern kita semuanya. Kita tidak ingin demokrasi kita tercederai. Tapi saya harus tanyakan ini juga, Pak Saiful. Dinyatakan oleh Gus Imin bahwa tergantung tokoh yang kami punya berbeda-beda pemberian uang itu. Jadi dalam rentang berapa sampai berapa itu? Ya saya kira tidak patut untuk disampaikan secara publik ya, secara publis. Prinsipnya kami menengarai terjadi praktek yang berpotensi money politik dengan model yang tadi itu. Jadi di mana para figur, para tokoh ini didatangi dan diminta untuk tidak membantu pasangan Amin. Oke. Dari penjelasan Pak Saiful tadi masih belum diterangkan nih Bang Habib, nominalnya berapa besar sampai berapa besar begitu buat TKN ini masih abu-abu tudingan ini ya atau dugaan-dugaan ini? Ya kami tergantung kepada kubu Pak Paslon 1 ya. Kalau ingin mengungkap tuntas ya kami sangat mendukung. Ya. Kami juga akan menyerukan kepada Bawaslu untuk bisa proaktif apabila ada pelaporan. Ya. Karena kan Bawaslu tidak bisa juga bergerak sendiri tanpa adanya laporan. Karena kan terkait dengan pihak-pihak mana yang akan diminta keterangan kan Bawaslu harus tahu dulu. Gitu. Setidaknya kan kalau misalnya di kepolisian itu kan ada laporan langsung, ada semacam DUMAS, pengaduan masyarakat. Ya. Setidaknya laporan dalam bentuk DUMAS mestinya kan disampaikan secara umum ya kan orangnya sehingga Bawaslu itu ada petanya. Mereka bisa bergerak ya, memanggil pihak-pihak yang mungkin mengetahui. Nah ini kan mumpung belum ini Mas. Belum jelang pencoblosan, kan pasti akan lebih rumit lagi kalau pencoblosan ya kan dilaksanakan pemilunya sudah terjadi dengan berdasarkan praktek politik uang baru kita mau usut. Nah itu pasti akan lebih complicated. Saya sepakat dengan Mas Huda ya ini kan early warning. Memang early warning itu biar lebih mantap istilahnya, biar lebih makjleb ya disampaikan saja ke Bawaslu baik dalam laporan resmi maupun dalam konteks DUMAS pengaduan masyarakat. Ini saran dari kami.
Kalau menurut Mas Awi, dengan adanya dugaan seperti ini membuat riuh jelang pencoblosan atau gimana sebetulnya? Ya, pertama ini kan uji kredibilitas informasi yang disampaikan oleh Gus Muhaimin ya. Kalau misalkan ini tidak ada tindak lanjut kepada instrumen hukum yang tersedia. Yang kedua, sesuatu terkait dengan politik uang itu kan dalam setiap pemilu selalu menjadi bumbu-bumbu yang berkembang. Memang mudah dirasakan, tapi untuk dibuktikannya itu sulit. Seperti halnya ada orang buang angin, itu kan wujudnya nggak nampak, tapi baunya terasa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, lain halnya ketika nanti misalkan ini dimajukan ke instrumen hukum yang tersedia, baik itu Bawaslu ataupun aparat penegak hukum, maka itu akan jadi clear dari pihak yang mana yang mengintimidasi siapa, berapa, dan di mana. Sehingga menjadi pelajaran bagi kita semua agar tidak bermain-main dengan yang namanya money politik. Oke. Dengan adanya dugaan semacam ini Pak Triyono, kalaupun benar kemudian itu terbukti, berarti ada yang salah dong dengan perjalanan jelang pencoblosan ini. Selama masa kontestasi ini, apa yang keliru, apa yang salah menurut Anda? Pak Triyono? Pak Triyono bisa mendengar suara saya, Pak? Oke, kita coba perbaiki komunikasi kembali. Oke, Pak Triyono? Iya, Mas. Ya, silakan Pak. Menurut Anda apa yang salah? Kalaupun kemudian ada dugaan ini akhirnya terbukti begitu? Dugaan money politik ini? Iya. Suara saya bisa didengar, Mas? Sudah bisa terdengar, Pak. Silakan. Iya, jadi menurut saya pengawasannya tidak berjalan dengan baik. Ya. Jadi juga harus dipahami benar bahwa pemilu ini harus betul-betul semakin berkualitas karena kita sudah beberapa kali menjalankan pemilu secara langsung. Kalau ada praktek politik uang seperti ini terus ya saya kira menjadi tidak baik dan masyarakat pun akan menilai legitimasi dari pemilu 2024 nanti ini juga tidak cukup mapan, tidak cukup baik. Saya kira itu, Mas. Jadi pertanggungjawaban terbesar itu ada di pihak mana untuk memastikan perjalanan kontestasi ini bisa berjalan smooth, berjalan adil begitu? Saya kira semua, Mas ya, semua kontestan pemilu ini, partai politik, paslon presiden, calon wakil presiden, penyelenggara pemilu, KPU dan pengawas, serta berbagai lembaga swadaya masyarakat, media juga bisa mengawasi bersama-sama. Kalau tidak nanti yang terjadi adalah ada hal yang disembunyikan, ada hal yang vested interest seperti itu yang kemudian menjadikan pemilu kita susah untuk diterima dari sisi keabsahan dan sisi legalitasnya. Ini yang menurut saya harus betul-betul dicermati sejak awal. Karena kalau tidak nanti lama-lama orang akan terbiasa untuk menjalankan politik uang. Seperti itu, Mas. Oke. Saya mau memastikan lagi ke Pak Saiful ini. Dengan rencana pelaporan ini persisnya kapan akan diadukan ke Bawaslu atau mungkin ke pihak-pihak lain begitu? Nanti kita update, Mas, perkembangannya seperti apa. Karena sekali lagi tidak mudah ya untuk melakukan pembuktian secara hukum. Karena itu fase berikutnya. Early warning yang disampaikan oleh Gus Imin sebagai level awal untuk kita semuanya sama-sama menjaga lah demokrasi kita ini biar sehat, pilpres berjalan dengan bebas, rahasia, tidak perlu menghalang-halangi ketika ada pesantren kiai yang ingin mendukung Amin dan lalu dilakukan intimidasi dengan cara diiming-imingi dengan uang dan seterusnya itu. Jadi dua level ini saya kira perlu kita jaga terlebih-lebih pada konteks secara etik, secara moral kita sama-sama perlu menjaga demokrasi kita dengan cara money politik ini kita hindari. Saat yang sama kita biarkan partisipasi publik berjalan dengan apa adanya. Tidak perlu diskemakan dengan pemberian uang kepada pihak-pihak termasuk kepada figur-figur tertentu.
Oke, ini kan sudah jadi semacam early warning begitu Bang Habib dengan adanya dugaan money politics ini. Maka asas pembuktiannya akan menjadi penting. Apa yang perlu diperhatikan di sini menurut Anda, Bang Habib? Bang Habib, audionya masih belum terdengar, mohon maaf. Bawaslu kan bisa bergerak berdasarkan bukti, ya. Bukti itu bisa disampaikan, bisa didapat dengan adanya pelaporan. Jadi tugas Bawaslu adalah penyelenggara pemilu dalam bidang pengawasan, betul, ya, yang paling bertanggung jawab. Cuma memang supaya bisa dioperasikan Bawaslu ini kan mesti ada laporan. Ya, jadi memang nggak gampang juga. Saya sepakat dengan Mas Huda, ya. Tapi kita realistis, nggak mungkin Bawaslu bisa membuktikan sesuatu yang tidak disampaikan kepada beliau, gitu loh. Nah, saya berharap mungkin ke depan bisa diantisipasi juga. Misalnya daerah rawan yang mana dipetakan oleh teman-teman paslon nomor urut 1. Lalu disiapkan misalnya semacam strategi pembuktiannya. Kan mestinya misalnya kiainya biasanya kalau ketemu tamu sendiri mestinya ditemani 2-3 orang. Ya, itu kan ada 2 aspek. Misalnya ada orang ingin melakukan hal yang disebut oleh Gus Muhaimin, pasti sungkan. Yang kedua, kalau telah melakukan kan bisa dibuktikan karena adanya 2 orang saksi yang menyaksikan langsung. Nah, hal-hal seperti itu bagian dari partisipasi kita ke depan dalam mencegah terjadinya politik uang ini dalam berbagai tahapan dan jadwal pemilu. Oke, kalau menurut Anda Mas Awi untuk menghindari kecurigaan yang makin liar atas dugaan ini gimana kemudian? Jadi kecurigaan seperti ini selama tidak bisa dibuktikan itu akan selalu menjadi isu liar dan ini akan selalu muncul dalam setiap pemilu. Maka dari itu kalaupun nanti tidak bisa dibuktikan, setidaknya pengalaman-pengalaman ini menjadi warning kita bersama karena memang berdasarkan fakta lapangan dalam setiap pemilu itu selalu muncul isu-isu money politik seperti ini. Tetapi sekali lagi pembuktian di lapangan itu kan susah. Saya menganalogikan tadi seperti kayak orang buang angin itu, baunya terasa tapi wujudnya tidak kelihatan. Kira-kira seperti itu. Hanya sebatas menjadi warning bagi kita untuk selalu berhati-hati. Oke, agak tricky berarti ya menurut Anda kalaupun kemudian ini harus ditelusuri lebih lanjut, Mas Awi? Ya pembuktiannya, makanya dari awal kita akan tekankan supaya tidak menjadi fitnah itu agar ada pembuktian dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Seandainya itu tidak bisa dilakukan karena pembuktiannya sulit, ya tidak perlu diungkap-ungkap terus, nggak perlu disebut-sebut terus kalau justru memberikan informasi yang selalu liar kepada masyarakat. Oke. Dengan adanya dugaan ini, menurut Anda, Pak Triodo, harus ada peran aktif Bawaslu kah atau gimana jemput bola yang harus dilakukan Bawaslu begitu? Atau mungkin otoritas pengawas pemilu berikutnya? Atau harus menunggu laporan dulu? Ya, saya kira Bawaslu tidak bisa menunggu secara pasif ya, tapi juga aktif katakan. Saya kira organ-organ Bawaslu ini kan banyak ya, ada di level lokal juga ya. Kemudian juga ini kan mekanisme memberi, menerima, membalas. Siapa yang memberi? Kalau yang disampaikan Gus Muhaimin kan berian dalam jumlah besar. Tapi siapanya ini kan yang menjadi hal yang kemudian ditanyakan banyak orang. Nah, siapa inilah yang kemudian menjadi satu pertanyaan yang dicari-cari. Jangan-jangan dari pihak ini, pihak itu, dan sebagainya. Nah, ini yang harus betul-betul dijalankan. Motifnya apa sih? Motifnya supaya tidak mendukung. Oke, baik. Katakanlah paslon nomor 1 dan sebagainya. Tapi sekali lagi yang penting itu kan memberi, menerima, yang menerima siapa? Kan bisa dilacak itu, Mbak. Jadi yang yang disampaikan Caimin itu kan menunjukkan ada pemberian, ada penerimaan, ada motif yang hendak dijalankan. Tapi semua itu harus dibuktikan. Jadi jangan pembuktiannya itu harus betul kuat. Saya kira itu, Mas. Baik, terima kasih banyak untuk perspektif dan diskusinya kali ini. Pak Saiful Huda, Bang Habibur Rahman, Mas Awi, dan juga Pak Triodo. Selamat sore semuanya. Baik, selamat sore.